Sekarang udah resmi sekitar 6 bulan sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di Jerman, dan banyak banget hal yang gue pelajari selama proses ini. Mulai dari awal pas pertama kali baru tiba di sini, di mana aku merasa sangat stres, dan ini agak lucu juga karena sejauh ini aku merasa cukup secure dengan diriku sendiri dan kayak udah jarang ngerasa stres yang bener-bener stres. Tapi di 1 bulan pertama pas aku baru pindah ke Jerman, itu bawaannya tuh pengen kabur. Dan bahkan itu sempat ku bahas di vlog-vlog kemarin yang sempat ku buat selama aku di Jerman. Itu bawaannya pengen pulang ke Indonesia atau balik ke rutinitasku di Jepang, dimana sebelumnya aku kuliah di sana, lagi exchange di sini, nanti balik lagi. Dan itu butuh waktu sekitar 1 bulan sampai akhirnya aku pikir, oke, ini udah cukup, masa iya? Udah memutuskan untuk berangkat 1 tahun di sini, terus baru menginjakan kaki dan kemudian pengen pulang. Butuh waktu 1 bulan kurang lebih untuk mengatasi itu, dan cara mengatasinya adalah dengan memindahkan fokus yang tadinya masa depan yang jauh atau ke masa lalu yang kita romantisasi. Lupakan semua itu dan kembalikan fokusnya ke masa kini. Dan pada video kali ini aku akan membagikan beberapa pola pikir seperti yang barusan ku sampaikan yang telah mengubah perkembangan diri dan juga akademik dan juga karirku. Yang pertama tentunya tadi hidup di masa kini. Ini juga sering diartikan ke bahasa Inggris sebagai live in the moment. Jadi live in the moment artinya adalah apa yang kita punya dan yang kita lalui ya masa kini, apa yang ada di hadapan kita sekarang. Kita cuma bisa membayangkan masa depan dan masa lalu ya udah masa lalu, kita nggak bisa lagi ke sana. Dan sering kesalahanku adalah mencoba untuk meromantisasi masa lalu atau menunda kebahagiaan ke masa depan. Jadi misalnya menunda kebahagiaan ke masa depan itu kayak, oke, aku akan bahagia pas nanti aku berhasil masuk ke universitas ini. Pas udah masuk universitas itu, aku mikir, oke, aku akan bahagia setelah dapat jurusan ini, habis itu dapat juara lomba ini, lomba itu, terus diundang konferensi ini, terus nanti ternyata tadinya aku pikir kalau udah dapet univnya aku bakal bahagia. Kebahagiaan itu terus tergeser dan akhirnya sampai sekarang level kebahagiaannya relatif sama karena selalu menggeser kebahagiaan tersebut ke masa depan. Dan satu lagi kesalahannya di sisi sebaliknya, ketika aku meromantisasi masa lalu dengan terlalu banyak. Jadi misalnya, oh dulu aku pinter tapi kenapa sekarang enggak ya? Atau misalnya, oh dulu aku anaknya rajin tapi sejak aku naik tingkat atau naik kelas atau ke semester ini, kenapa sekarang aku jadi malas? Dan karena dulu aku meromantisasi masa lalu yang dimana aku berpikir bahwa oh dulu tuh semuanya indah, semuanya nggak ada masalah, tapi sekarang aku dilalui berbagai masalah dan masa kiniku nggak sebagus masa laluku. Ketika aku berpikir kayak gitu, aku balik lagi ke fase dimana aku merasa tidak begitu suka dengan diriku sendiri dan rasanya tuh hari yang ku alami berjalan begitu lambat. Saking betapa pengennya aku untuk hari ini selesai, dan ketika kita melakukan itu biasanya hari jadi bakal terasa lebih lambat. Dan semua itu berubah tentunya pas yang terjadi adalah waktu aku baru pindah ke Jerman waktu itu. Aku selalu meromantisasi kehidupanku yang sebelumnya di Jepang, udah punya rutinitas, pertemanan, dan udah ketemu lah gimana caranya berintegrasi ke masyarakat Jepang. Aku selalu membandingkan semua itu dan sampai akhirnya aku kayak ngepost di Instagram dan juga di second accountku gitu untuk biasanya teman-teman kampus gitu. Aku nyari apartemen lagi untuk pindahan dari Jerman ke Jepang lagi untuk pulang, dan aku ngeluh lah intinya, dulu lebih bagus, di sini agak susah, terus ngasih berbagai macam pendapat dan argumentasi bahwa kenapa saat ini hidupku tidak lebih baik dengan yang kemarin. Dan ternyata salah satu roommateku bahkan yang waktu itu tinggal bareng di rumahku di Jepang, bahkan dia yang bilang bahwa ya sebenarnya yang kemarin udah berlalu ya udah berlalu, dan kalaupun kita memaksakan untuk kembali ke masa lalu, bisa jadi kita ketemu dengan orang-orang yang sama, bisa jadi kita juga ada di tempat yang sama, merasakan atau melakukan hal-hal yang sama, tapi perasaannya akan beda. Dan kebahagiaan itu walaupun kita udah cari dan kita merasa jawabannya ada di sana, ternyata pas kita ke sana dia juga nggak ada di sana. Jadinya satu-satunya opsi yang kita punya saat ini adalah untuk hidup di masa kini. Dan ketika aku mendapatkan insight itu, aku langsung mengambil aksi nyata. Aksi nyatanya itu yang pertama waktu itu aku potong rambut. Potongan rambutku itu masih dulunya kayak mengingatkanku atau aku mensimbolisasinya sebagai oke, aku punya rambut ini, aku ada di masa lalu. Dan ketika aku memutuskan oke, aku bakal potong rambut, disitulah baru aku kayak merasa bahwa aku sekarang ada di chapter yang baru. Dan ini juga yang dirasakan banyak orang sebenarnya ketika mereka kayak ngecat rambutnya, potong rambutnya, ubah gayanya jadi ekstrim. Dengar-dengar mereka juga mendapatkan efek semacam ini, di mana mereka kayak mulai chapter baru di kehidupannya. Dan aku memutuskan itu. Terus yang kedua juga aku memutuskan untuk mencoba membangun rumah sendiri, rumah dalam artian konsep gitu ya, karena pas aku baru pindah ke Jerman, aku akan menolak untuk berada di sini, dan pada akhirnya kamarku berantakan, yang ada di situ cuma tempat tidur dan meja, dan udah itu aja. Aku akhirnya memutuskan bahwa oke, kalau misalnya aku hidup di masa kini,
aku harus rela untuk membangun rumah, yang mana artinya aku harus mengokekan bahwa mungkin ya keluarlah beberapa euro, berapa ratus ribu buat beli karpet, buat beli piring-piring dan panci untuk masak misalnya. Aku harus mengokekan semua itu untuk benar-benar secara mental menerima bahwa oke, sekarang aku harus hidup di masa kini. Dan ternyata setelah aku mengambil langkah-langkah serupa, aku nggak lama kemudian kembali ke level bahagia yang mana kayaknya dulu aku ada di sana gitu. Dan ini adalah level bahagia yang dulu ku romantisasi, seperti level bahagia yang nggak bakal ku rasakan lagi. Ternyata pas udah move on, semuanya jadi kembali normal. Dan bahkan aku ada tadinya agak menyesal ke Jerman. Aku sempat bahkan ngomong sama semacam kepala programku di universitas di Jerman, dan nanyain bisa nggak saya transfer dari mahasiswa exchange ke mahasiswa full time. Jadi meninggalkan lagi universitasku di Jepang untuk sepenuhnya jadi mahasiswa di Jerman. Kata beliau, kayaknya mendingan kamu mulai dari nol lagi. Dan aku coba lihat dari nol, kayaknya untuk timelineku itu nggak cocok, jadi pada akhirnya aku pikirkan, oke, aku akan balik ke Jepang, tapi semoga suatu saat bisa balik lagi ke Jerman. Dan ini sangat lucu, karena dulu aku komplain, yang nomor satu paling banyak komplain tentang ini. Tapi setelah dapat insight live in the moment, aku jadi bisa merelakan semua itu dan beneran fokus di masa kini. Karena ingat, walaupun kita balik atau kita mencoba mencari apapun itu yang kita romantisasi, kemungkinan besar pas kita udah ketemu ke sana, orangnya sama, tempatnya sama, aktivitasnya sama, tapi perasaannya akan berbeda. Kita akan selalu membawa bagian dari diri kita yang mana kita merasa kurang cukup. Ketika dari sananya kita merasa seperti itu, kemanapun kita pergi, dia akan tetap mengikuti. Nah, waktuku di Jerman ini juga berkebetulan atau bersamaan dengan waktuku memasuki semester ke-4 perkuliahan. Jadi resmi udah setengah jalan menyelesaikan kuliah setelah gap year dan sempat kuliah 1 tahun. Aku lihat ternyata memang mungkin kalau aku sampaikan tuh matematikanya agak nggak masuk akal. Tapi kalau aku jelaskan, aku lulus SMA 2020, terus aku masuk kuliah tahun 2020, tahun 2021 aku drop out, terus gap year 1,5 tahun kurang lebih. Terus habis itu baru kuliah lagi dari tahun 2022, dan sekarang tahun 2024 mau ke 2025 ini aku masuk semester 5. Dan yang terjadi adalah aku sekarang 2 tahun telat dibandingkan teman-temanku yang SMA. Aku kalau lancar bakal lulusnya 2026. Teman-temanku udah pada lulus, dan bahkan bulan ini juga udah banyak yang nge-share foto-foto wisudanya. Dan dulu ini salah satu ketakutanku ya, waktu aku memutuskan untuk ganti jurusan, karena dulu aku salah jurusan, pengen ganti jurusan. Itu salah satu ketakutan terberat adalah tertinggal dengan kereta-kereta yang dinaiki teman-temanku yang lain. Dan ternyata setelah gap year, aku menemukan diriku sendiri. Menemukan bahwa aku sekarang nggak butuh validasi orang lain lagi untuk bisa merasa cukup dengan diriku sendiri. Dan bahkan waktu itu, hal-hal keren yang kulakukan sekarang, kayak traveling atau lari dan semacamnya, itu belum pernah ku pikirkan. Dan dia baru terjadi setelah aku masuk gap year. Aku putuskan bahwa oke, aku akan cari apa makna hidup untuk diriku sendiri dan bagaimana aku akan memutuskan hal-hal untuk diriku sendiri. Dan setelah aku mengambil langkah itu, baru ketemu dengan berbagai opportunity kayak misalnya traveling, atau ngebangun channel YouTube kah, atau bikin podcast, ngomong sama orang-orang keren, atau mulai lari. Dan bahkan tahun ini, bulan ini bahkan di akhir bulan, yaitu aku bakal lari marathon pertamaku. Dan marathon ini adalah sebutan untuk jarak 42 km. Jadi targetku sekitar 4 jam lebih dikit, dan ya kita akan lihat gimana nantinya. Yang kupelajari dari sini adalah pentingnya untuk membangun multi-identitas. Jadi multi-identitas ini adalah konsep di mana sebaiknya kita tuh punya berbagai macam identitas. Jadi kalau misalnya ada salah satu identitas yang runtuh, kita masih punya identitas-identitas lain untuk menopang diri kita, jadi kita nggak sepenuhnya hancur. Misalnya, kesalahanku dulu adalah identitasku sepenuhnya dibebankan kepada menjadi mahasiswa atau ke dunia akademik. Jadi pada akhirnya aku mengukur diriku dengan nilai yang ada di atas rapor, atau nilai ujian misalnya, atau performa di dalam kelas, atau pencapaian-pencapaian di atas kertas yang membuat seseorang secara akademik itu lebih hebat lah. Dan yang terjadi, kalau misalnya semua nilai diri dibebankan ke sana, andaikan ada suatu hal yang membuat kita melihat bahwa, oh ternyata kita nggak sesuai dengan identitas yang kita bangun, biasanya kita akan mulai runtuh. Misalnya, banyak banget fenomena di mana ada orang-orang dari daerah, dan di daerah dia itu adalah salah satu orang paling berprestasi. Jadi misalnya dia dulu selama sekolah itu ranking 1 terus, ternyata pas masuk ke universitas nasional, universitas negeri yang top misalnya, dia menyadari bahwa, oh ternyata banyak yang jauh lebih pintar dari saya. Dan tadinya ranking 1 di kelas, sekarang cuma
bagian persenan bawah dari kelasnya di perkuliahan. Dan ketika merasakan ini, karena semua beban identitasnya ada di dirinya sebagai mahasiswa, dia langsung merasa hancur dan merasa runtuh dan masuk ke dalam krisis identitas karena nggak ada lagi identitasnya yang bisa dijadikan penopang. Semuanya udah hancur di dalam mahasiswa tadi. Jadi pas nilainya jelek, pas ada yang lebih pintar dari dia, pas dia ditolak dari kesempatan ini dan itu di dunia akademik, semuanya ikut runtuh karena identitasnya dibebankan di sana. Dan ini juga berlaku dengan berbagai hal lain, kayak misalnya coba lihat atlet yang terlalu fokus sebagai atlet. Biasanya kalau dia misalnya nggak capai juara atau nggak capai target waktu tertentu di perlombaannya, sering banget atlet-atlet ini masuk ke dalam krisis identitas karena identitasnya ya cuma satu tadi. Tapi bandingkan dengan atlet lain yang dia tidak hanya atlet tapi juga dia melihat identitasnya sebagai orang yang lebih dari itu. Misalnya banyak banget atlet tuh yang hibrid, dia kayak kerja dua gitu. Misalnya satu jadi atlet, satu punya kerjaan full time misalnya. Bahkan kemarin tuh pemenang lomba lari trail UTMB di Prancis, itu pemenangnya adalah seorang pelari trail yang dia punya kerja harian sebagai product engineer. Kita pengen coba bikin sesuatu kayak gitu untuk diri kita sendiri. Bahwa emang kita adalah mahasiswa, tapi kita nggak cuma sekadar mahasiswa. Untukku misalnya, emang aku mahasiswa, tapi aku juga hobi menulis, aku hobi bikin konten, hobi membagikan pikiranku ke dunia luar, aku juga hobi lari, aku juga melihat diriku sebagai kakak yang seru mungkin, yang pengen lebih banyak dengan waktu dengan keluarga, aku juga hobi baca, aku juga fans Arsenal, fans berbagai macam, aku juga suka berbagai macam hal yang tidak disukai orang lain, aku punya kehidupan yang unik. Dan ketika aku mulai melihat seperti itu, aku punya identitas-identitas lain. Ketika misalnya nilaiku jelek di sekolah, atau ketika aku menyadari bahwa, oh teman-temanku pada ambisi S2 semua. Sedangkan aku sadar makin kesini, kayaknya aku nggak terlalu mau S2. Aku merasa oke dengan itu, aku nggak harus kayak mereka. Aku tahu bahwa, oh ternyata universitas bukan cuma tinggi-tinggian nilai, tapi kita juga bisa belajar tetap walaupun di atas kertas tidak mencerminkan itu. Dan ketika aku mulai masuk sini, aku jadi lebih semangat masuk ke kelas, lebih semangat belajar, dan punya energi yang lebih untuk didedikasikan ke hal-hal lain. Makanya lari selama 3 tahun ini, aku bisa anggap aku cukup seriusin. Dan kalau teman-teman lihat bagaimana tampilanku hari ini di video ini, dan di video-videoku yang sebelumnya, itu kelihatan banget ada perbedaannya. Sejauh apa aku nggak tahu, tapi yang jelas aku merasa jauh lebih percaya diri, jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, posturku jauh lebih bagus, dan secara mental dan pikiran juga aku merasa lebih terasah. Itu nggak akan terjadi kalau misalnya semua nilai diriku dibebankan ke menjadi mahasiswa. Berada di Jerman itu menyadarkanku ini lebih lagi, karena ternyata setelah aku studi di sini, aku pikir bahwa banyak banget aku ketemu di kelas tuh orang-orang tuh backgroundnya beda-beda. Bahkan ada satu kelas yang salah satu mahasiswanya itu bapak-bapak seumuran dengan bapakku. Jadi dia ada di kelas yang sama tapi sebenarnya bisa jadi bapakku. Dan isi kelasnya tuh orangnya beragam banget. Ada orang yang pakai jilbab full bercadar, ada juga ya yang pakaiannya seadanya. Tapi semuanya ada di sana dan aku pikir sebeda-beda inikah setiap orang gitu. Dan ini membuatku mempertanyakan standar yang selama ini ditetapkan kepadaku atau standar yang ku percaya karena aku berada di lingkungan yang cukup homogen. Ya emang sih Indonesia sebenarnya beragam, tapi sebenarnya kalau kita jujur, kita kebanyakan ngelihat Indonesia itu kan kayak ini ada orang Indonesia dan mungkin ada orang Timur yang tampilan luarnya berbeda dari kita. Tapi secara umum orang Indonesia tuh kayak orang Indonesia aja gitu. Semoga nyampe ya apa yang ku sampaikan. Tapi kalau misalnya kita bayangkan ada di tempat kayak Amerika atau Jerman, ada orang kulit putih, kulit hitam, orang dari Arab, orang India, orang dari Asia Tengah, semuanya berkumpul di sana. Dan ketika kita melihat itu dan melihat berbagai macam individu yang diciptakannya, itu jadi sangat menarik. Dan aku merasakan itu di Jerman. Ternyata orang tuh bisa sebeda-beda itu. Dan ini mengajarkanku bahwa ya orang tuh punya pilihan hidupnya masing-masing yang harus dihormati. Dan mungkin kita nggak ngerti kenapa orang milih keputusan itu. Kita mungkin nggak bakal milih keputusan itu untuk diri kita sendiri, tapi itu nggak masalah. Karena ya kita juga idealnya diberikan kebebasan untuk menentukan berdasarkan nilai yang kita percayai apa yang terbaik untuk diri kita. Dan akhirnya melihat semua itu, aku melihat orang-orang tuh individunya sendiri. Aku jadi merasa, oke, aku adalah seorang individu yang tidak bisa hanya dibatasi oleh label mahasiswa atau label YouTuber doang, atau label Instagramer doang, atau label penulis atau pelari doang. Tapi aku adalah kombinasi dari semua itu. Dan yang terjadi pada diriku adalah aku sekarang nggak peduli lagi orang lain mau sepintar apa, sehebat apa,
lebih berprestasi apa, sekaya apa dari diriku, karena aku menyadari bahwa kehidupan kita semua beda-beda, dan ada pengorbanan-pengorbanan yang mereka buat yang mungkin aku nggak bakal buat. Ada hal-hal yang mereka harus lakukan untuk berada di posisi itu yang mungkin aku merasa nggak cocok dengan itu. Atau kalau misalnya nih, aku merasa pengen jadi kayak seseorang gitu, ada kreator panutanku atau apa, aku pikir mau nggak tukar 100% hidupku, termasuk keluarga aku, termasuk pengalamanku waktu kecil, termasuk hal-hal yang kusuka dan semacamnya, mau nggak 100% ditukar dengan orang itu? Kalau jawabannya enggak, berarti mungkin kecemburuan kita terhadap orang itu patut untuk dipertanyakan. Jadi setelah aku melihat diri sebagai multi identitas, aku nggak lagi melihat orang sebagai kompetisi, karena sekarang jadinya kompetisi itu nggak relevan lagi. Semua orang unik. Kompetisi itu kan kalau dia tuh ada dalam satu kategori ya. Sepak bola, semuanya main bola, maka ada dalam satu kompetisi. Cuma kalau semuanya udah unik, ya itu kayak olahraga yang beda-beda. Dan jadinya kalau ada tim sepak bola nggak mungkin ditandingin sama tim baseball. Dan aku melihat diriku seperti itu sekarang. Orang-orang biarkanlah sukses di pertandingannya atau pertarungannya masing-masing, dan aku juga akan melakukan itu untuk diriku sendiri. Kayak kata Seth Godin di salah satu bukunya, janganlah coba jadi yang terbaik dalam suatu kategori, tapi jadilah yang terbaik dalam kategorimu sendiri. Dan inilah dia 2 hal penting yang kupelajari setelah 6 bulan ada di Jerman. Yang pertama itu untuk live in the moment, dan yang kedua untuk membangun multi-identitas. Dan berhubung kita udah ada di akhir video, mungkin aku bisa kasih sedikit live update. Sekarang aku masuk ke semester kedua exchange-ku di Jerman, dan aku baru aja pindahan ke kamar yang mana ini adalah kamar yang sendiri, yang ada dapurnya sendiri. Di belakang sini tuh ada dapurnya. Dan sebelum ini aku tinggal di lantai yang kayak asrama gitu. Aku punya kamar, tapi kamar mandinya dan dapurnya berbagi. Dan ternyata aku lebih cocok ada dapur sendiri gitu. Dulu aku selalu, sebagai introvert ya, selalu menghindari ngomong yang sekadar ngomong gitu, yang basa-basi di dapur. Tapi setelah aku di sini, aku merasa bahwa kalau capek pulang itu beneran kayak di rumah. Dan aku bisa masak kapan ku mau. Aku bisa misalnya sambil nonton YouTube nih, potong-potong sayur. Nggak kayak dulu, aku harus cepat-cepat masak, beresin, baru balik ke kamar pas sudah dicuci semua. Sekarang semuanya bisa perlahan-lahan kulakukan dalam waktuku sendiri. Dan aku juga lagi eksperimen dengan fashion. Aku jadi agak tertarik fashion setelah tinggal di Jepang 2 tahun. Aku lihat nih orang keren banget ya, dan kayak mungkin ini adalah salah satu aspek dari ekspresi diri yang ada kaitannya dengan multi-identitas tadi yang kita bilang, bahwa ya fashion atau cara berpakaian itu adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan membangun identitas baru. Dan aku lagi eksperimen dengan itu sekarang. Makanya tanpa maksud yang jelas aku menggunakan kacamata ini. Ini aku beli di Uniqlo. Dan aku nggak terlalu suka dengan pantulan-pantulan yang ada. Cuma kadang kalau misalnya ngomongin fashion tuh, ya kadang kita tuh harus ngambil resiko dan coba-coba hal yang sebelumnya itu terasa aneh sama kita. Ini kok nggak nyambung ya ini sama ini. Tapi ternyata pas dicoba dan kita percaya diri dengan itu, oh ternyata cocok-cocok aja. Jadi fashion ini juga salah satu tempat di mana aku coba bereksperimen dan membangun identitas baru dan lebih menjadi diriku sendiri. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.